Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in atau al-arba'in an-nawawiyah karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 dari hadis arba'in. Mari kita baca terlebih dahulu teks dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah taala itu thayyib, baik ya. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah yang baik, yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Tsumma dzakara rajula yutilus safar as'atha aghbar. Kemudian Rasulullah menyebut seseorang yang dalam perjalanan jauh, dalam keadaan berdebu dan rambutnya acak-acakan. Yamuddu yadaihi ilas sama'i, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa masrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Ya, dan pakaiannya juga haram. Wa huddiya bil haram, dan dia makan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah akan diijabah doanya, ya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin rahmati Allah, ini hadis ini tentang sebab diijabahnya doa, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sering kita dapati ya dalam periwayatan hadis, berapa kali kita ngaji ini juga sering disebut Abu Hurairah, ya. Yang artinya bapaknya kucing, ya, kucing kecil. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya sering kita dengar ya riwayat an Abi Hurairah.
Karena memang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Thayyib. Ya. Thayyib itu secara bahasa artinya baik. Sering kita kalau berdialog ya atau berbicara bahasa Arab itu Thayyib, nah, baiklah. Ya. Thayyib, ya. Thayyib ya akhi. Thayyib itu artinya baik. Ya. Itu secara bahasa maknanya baiknya. Thayyib itu. Ya. Ya, sekalipun 3 kali puasa 3 lebaran ke pulang-pulang. Nah, itu Bang Thayyib ya. Itu Bang Thayyib. Tetap artinya baik Thayyib. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala disebut Thayyib, itu maknanya bahwa Allah itu ya Thayyib yang baik, artinya terlepas dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Itu makna Thayyib. Ya. Jadi Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Nah ini innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Nah, sesuatu itu bisa berupa aqwal, ucapan, bisa juga berupa a'mal, perbuatan ya, amalan-amalan, atau bisa juga harta, amwal, bisa juga makanan. Nah itu ya. Jadi Allah akan menerima sesuatu itu kalau benar-benar thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Misalnya ucapan. Ya, ucapan kalau ucapan itu baik, maka akan diterima oleh Allah. Ya. Seperti apa ucapan yang baik itu? Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang ketika kita ucapkan, kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah. Itulah namanya ucapan yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah. Dalam arti akan diberikan pahala. Seperti ya kita membaca Al-Quran, kan gitu. Baca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, at-ta'lim, at-ta'allum, kegiatan belajar mengajar. Ini perkataan-perkataan yang baik, ad-da'wah gitu ya. Mengajak kebaikan. Nah, itu ucapan yang baik. Makanya Nabi SAW perintahkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Berkata yang baik. Ya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, dia diam. Maksudnya diam itu jangan berkata yang tidak baik. Diam lebih utama daripada berkata yang tidak baik. Tapi berkata yang baik lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Nah, gitu ya. Jadi Allah akan menilai ucapan kita. Manakala ucapan itu baik, maka itulah yang diterima oleh Allah. Nah, juga perbuatan kita. Ya, perbuatan kita, amalan-amalan kita yang akan diterima oleh Allah itu adalah yang baik. Yang baik itu manakala dilandasi dengan keikhlasan karena Allah. Ya, misalnya kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, ngaji dan seterusnya. Ya. Kalau itu dilandasi dengan keikhlasan karena Allah, maka itulah yang akan diterima oleh Allah. Tapi kalau misalnya ya bukan karena Allah, amalan kita, misalnya kita baca Quran karena pengen dipuji, sholat, kita pengen pamer, sedekah dan seterusnya, maka itu tidak diterima. Ya. Karena Allah akan menerima amalan yang baik.
Amalan yang benar-benar murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya. Harta juga begitu. Harta akan diterima oleh Allah manakala harta itu thayyib. Ya. Bagaimana harta yang thayyib itu? Harta yang thayyib itu adalah harta yang kita peroleh dengan jalan yang halal dan ditasarrufkan di jalan yang halal. Ya. Di jalan yang halal pula, yang fisabilillah jalan Allah. Ya. Kalau misalnya cara memperolehnya harta itu, cara memperolehnya dari yang haram misalnya, dari mencuri misalnya, ya, dari mencuri lalu kita sedekahkan misalnya, ya tetap saja tidak akan diterima, ya tidak diterima. Kenapa? Karena harta itu khabith. Lawan daripada thayyib itu adalah khabith, buruk. Nah, ya, hasil korupsi misalnya buat berangkat haji, ya, tetap itu adanya harta-harta yang haram, harta yang buruk, khabith, sehingga tidak diterima sekalipun digunakan untuk ibadah. Itu masuknya al-khabith, ya, harta yang buruk. Karena harta yang baik itu sekali lagi manakala kita mendapatkannya dari yang halal, kemudian digunakan juga untuk yang halal. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah itu ya, itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Termasuk makanan. Ya. Makanan juga ada yang baik, ada yang buruk. Makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Sedangkan makanan yang buruk adalah makanan yang haram. Makanan yang baik, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya. Seperti banyak makanan yang kita konsumsi, baik itu berupa buah-buahan, berupa ya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, ya macam-macam makanan kita konsumsi yang mana Allah halalkan. Nah, secara bendanya itu halal. Kemudian cara mendapatkannya juga halal. Nah itu baru namanya makanan yang halal, makanan yang baik. Jadi cara mendapatkannya kita dengan cara yang halal, ya. Kemudian bendanya, barangnya juga halal. Kita makan, nah itulah namanya makanan yang thayyib, makanan yang baik. Nah kalau misalnya makanan itu bendanya memang halal, tapi cara mendapatkannya haram, ya haram, namanya buruk, khabith, ya, makanan yang haram. Seperti misalnya ya jambu itu halal, cuman kita mendapatkannya dari mana ini dapat jambu ini? Dapat ngambil di jalan punya orang. Wah, lah ini. Ya. Lalu dimakan, lah haram tetap. Gitu ya. Haram, bukan yang thayyib. Itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Apalagi ya makanannya itu haram, ya. Sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Seperti misalnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ya, bangkai, darah, daging babi gitu ya. Nah, itu sudah jelas diharamkan oleh Allah. Sekalipun cara mendapatkannya misalnya ya dengan jual beli, ya tetap haram. Ya. Dapat dikasih misalnya, ya. Dapat dikasih tetangga misalnya. Sate apa? Sate babi. Ya tetap haram. Karena itu bendanya, barangnya sudah haram, gitu ya. Jadi makanan pun ini harus kita perhatikan, yang akan diterima oleh Allah adalah yang baik. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian orang-orang yang beriman sebagaimana Allah
perintahkan kepada para rasulnya. Apa itu? Masalah makanan. Ya. Kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, nah ini khitabnya Allah. Allah perintahkan kepada para rasulnya, kulu agar mereka itu makan. Makanlah, ya. Kulu makanlah tuh. Makanlah minat thayyibat dari makanan yang baik tuh. Ini perintah Allah kepada para rasul, pada utusan-utusan Allah. Ini juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Nabi Muhammad SAW kita sekarang ini. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau tadi itu khitabnya, perintahnya kepada para rasul. Nah sekarang perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Sama perintahnya itu makanlah. Suruh makan kita ini. Tapi makannya dari apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dari rezeki yang baik. Nah, dari sama. Jadi perintahnya itu kepada Rasul, perintah makan makanan yang baik, dan kepada kita orang beriman juga agar makan makanan yang baik. Nah ini. Jadi kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Sekali makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Ya. Makanan yang halal. Tidak mesti bergizi. Ya. Yang penting halal. Ya. Biarpun tidak bergizi tapi halal. Ya. Idealnya adalah yang halal dan bergizi. Gitu kan? Yang bergizi. Jangan cuma bergizi doang. Jangan cuma mengandung vitamin, zat-zat yang bermanfaat misalnya, tapi tidak halal. Nah ini konsepnya adalah yang halal dan yang bergizi, yang baik. Yang halal ini nanti akan berpengaruh pada, karena makan itu kan, makanan itu, yang kita makan itu masuk ke dalam perut, dan akan menjadi kekuatan bagi kita. Nah, makanan itu akan menjadi energi bagi kita. Menjadi darah daging. Nah, menjadi kekuatan akhirnya. Nah, ketika yang kita makan itu sesuatu makanan yang halal, ya, yang halal, ini tentu akan menjadi kekuatan mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Tapi sebaliknya, kalau makanan itu yang haram, ini akan menggiring ataupun mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Itu pengaruhnya ya, pengaruhnya. Karena makanan ini akan sekali lagi menyatu dengan kita menjadi kekuatan, menjadi darah daging kita. Ya. Kalau makanan itu bergizi, ya, bervitamin misalnya, ini akan berpengaruh pada kesehatan jasmani kita. Ya, pengaruhnya kepada jasmani kita. Ya sehat jasmaninya kan, karena selalu mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna misalnya. Ya. Gitu. Sedangkan makanan yang halal akan berpengaruh pada kesehatan rohani kita. Nah, sehingga kesempurnaan itu adalah manakala kita sehat jasmani dan rohaninya. Kalau cuma sehat jasmaninya, cerdas otaknya, sedangkan rohaninya tidak sehat, nah ini bisa berbahaya. Apa bahayanya? Banyak orang cerdas, orang pinter, tapi minteri uang, ngetuki uang. Pinter matematika, hitung-hitungan, cerdas, tapi pinter juga manipulasi data, cerdas, ya, cerdas. Jadi pejabat, ya, tapi korupsi, hitung-hitungannya pinter. Jenius, nah, jenius dalam hal hitung-hitungan angka, gitu kan. Sehingga ini digunakan untuk
memanipulasi data-data dengan kecerdasannya itu, dengan kepinterannya itu. Ya, pinter ngomong, tapi yang ngetuki wong baik. Ya. Itu nama cerdas, otaknya, sehat fisiknya, sehat jasmaninya, nuraninya, hatinya sakit. Ya. Makanan yang halal, ini akan berpengaruh pada kesehatan rohani kita, gitu. Ya, rohaninya sehat, ya, jasmaninya sehat. Itu idealnya seperti itu. Ya. Perlu diperhatikan sehingga terjaga kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Makanya para ulama salafus sholihin dulu itu yang memang sangat perhatian banget dengan urusan makanan. Ya. Mereka, para ulama-ulama kita, itu yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, sangat selektif terhadap urusan makanan. Oleh karena itu mereka itu kalau daripada terjerumus pada makanan-makanan yang nggak jelas halal dan haramnya, subhat, ya mereka lebih baik puasa. Itu yang diamalkan, puasa terus. Gitu. Jadi menjaga makanan, jangan sampai makanan yang haram sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ya, makanya puasa terus. Hobinya adalah puasa. Ya itu ya, itu warok, ya, zuhud terhadap dunia. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak ada bejana yang lebih buruk daripada perut kita yang diisi kebek dengan makanan yang halal. Ya. Jadi bejana yang paling buruk, wadah yang paling buruk itu adalah perut kita yang diisi dengan makanan yang halal sekebek, sepenuhnya. Apalagi yang haram. Jadi makanan yang halal saja, makanan yang halal itu kalau sampai penuh memenuhi perut kita itu tercela. Itu tercela. Jadi diatur. Ya. Karena perut kenyang itu bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Ya. Dari sisi ibadah juga berat, males, ya, timbul ngantuk, ya kan? Ya, kemudian syahwatnya bertambah, lalu apalagi bisa menimbulkan banyak penyakit. Itu makanan yang halal, Pak. Kalau sampai kita ini kenyang terus, gitu. Apalagi yang haram. Kalau yang haram nggak usah diomong, sedikit saja itu sudah ya istilahnya sangat dibenci, gitu ya. Nah, haram, apalagi banyak, wah. Nah, oleh karena itu, ya, summa dzakara rajula, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan makanan kepada orang-orang mukmin, ya, kepada kita semua orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diperintahkan kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, korelasinya dalam hadis ini, summa dzakara, kemudian Nabi SAW menceritakan seseorang yang dalam perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh dalam keadaan ya kusut gitu ya, rambutnya acak-acakan barangkali, ya namanya perjalanan jauh. Orang zaman dulu itu kan kendaraannya onta atau kuda, padang pasir. Kalau perjalanan jauh itu pasti berdebu. Nggak ada yang rapi necis seperti sekarang. Kalau sekarang mau perjalanan jauh itu ya nyantai, misalnya ber-AC, cepat kendaraannya, baik pesawat, kendaraan, bis, mobil, enak. Istilahnya pakaian juga tetap terjaga kerapihannya. Ya. Nah, kalau dulu kan makanya bahasanya itu as'asa akbar. Jadi dalam keadaan kusut, ya, kumal pakaiannya. Kemudian ya itu, jadi berdebu, ya, berdebu ya.
Yamuddu yadaihi ila sama. Lalu dia mengangkat kedua tangannya, berdoa. Berdoa mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, dia berdoa. Ya. Artinya ya berdoa ya. Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, juga ya dia makan dari yang haram. Fana yustajabu lahu. Fana ini mahalus syahidnya. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan dijabah? Bagaimana mungkin doanya akan dijabah kalau makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Nah, sehingga makanan yang haram itu penghalang dari doa. Pakaian yang haram itu penghalang doa. Padahal Allah itu akan mengijabah doa setiap hambanya. Padahal Allah itu maha dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengijabah orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi karena ada penghalang, saya terhalang doanya. Ya. Terhalang doanya. Nah, di dalam hadis ini juga disebutkan di antara sebab diijabahnya doa itu adalah seorang musafir. Ya. Musafir ini dalam keadaan perjalanan perjalanan jauh. Yutilus safar. Maka Nabi menceritakan seorang laki-laki yang yutilus safar di dalam perjalanan yang jauh. Ini perjalanan jauh itu seorang musafir itu mustajab doanya, Pak. Doanya mustajab. Dalam hadis juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada doanya orang musafir itu tidak akan ditolak. Ya. Jadi musafir itu doanya mustajab. Makanya kalau ada misalnya orang musafir, barangkali ada tamu misalnya dari luar daerah gitu ya. Dari luar negeri misalnya, ini minta doanya. Ya, minta doanya. Doanya musafir itu mustajab. Ya. Termasuk kita misalnya berangkat haji, berangkat umroh, ini kita statusnya musafir. Nah, mustajab doa kita. Ya. Nah, itu. Kemudian di antara sebab doa mustajab itu, doa dikabulkan itu adalah dengan mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita. Memohon kepada Allah. Makanya adab berdoa itu ya kita angkat kedua tangan kita. Ya. Ada dua versi ketika mengangkat kedua tangan. Dalam riwayat Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu mengangkat kedua tangannya begini. Jadi disatukan ini. Dalam riwayat Ibnu Umar begini. Ya. Yang jelas dalam hadis yang lain ya, mengangkat kedua tangan itu ketika berdoa, Allah itu merasa malu. Innallaha yastahi. Sesungguhnya Allah itu merasa malu ketika ada hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu tidak diijabah doanya. Jadi Allah merasa malu. Nah, jadi kita mengangkat kedua tangan itu. Nah, seperti ini ya. Wa rafa'a yadayhi. Kemudian juga mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini. Jadi mengangkat kedua tangan, berdoa dan menyebut sifat Tuhan. Ya. Nah, kita ada berdoa itu kita sebut nama Tuhan. Ya. Kita sebut nama Allah. Nah, di sini ya Rabbi, Rabbi. Jadi Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menguasai. Nah, itu. Ya Rabbi. Memang kita dianjurkan kalau misalnya kita berdoa, silakan sebut nama Allah. Asmaul Husna itu disebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, kan gitu. Kalau minta kaya, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Gitu.
Kalau kita minta keselamatan, ya salam, ya mukmin, ya muhaimin, gitu. Jadi sebut nama Allah. Nah, ini penyebab ya dijabahnya doa. Nah, orang ini itu melakukan hal-hal yang memang dijabahnya doa. Tuh. Safar ya. Kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa dan menyebut sifat Allah. Tapi sayangnya makanannya dari yang haram. Akhirnya terhalang. Tuh, ini ya. Akhirnya terhalang. Fa anna yustajabu laha. Nah, itu. Dengan demikian, jadi kita berdoa itu memang ada adab-adab, bahkan syarat rukunnya begitu ya. Biar doa kita itu tembus kepada Allah Ta'ala, naik kepada Allah Ta'ala. Biar tidak ada penghalang. Nah, di antara penghalang itu ya ini adalah makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, gitu ya. Itu penghalang doa. Masya Allah, itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, pernah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As kalau nggak salah. Ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah agar aku ini menjadi mustajab dakwah, orang yang mustajab doanya? Kata Nabi, atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Perbaiki makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Nah, itu Masya Allah ya. Jadi makanan ini ceritanya berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh pada diri kita, kesehatan kita, jasmani rohani kita, bahkan urusan doa pun juga berpengaruh dengan sababiah makanan itu. Ya. Ini yang harus kita jaga. Ya, jadi di samping kita memenuhi adab-adab berdoa ya, di antaranya ya tadi ya, kemudian banyak sekali sebenarnya adab-adab doa itu seperti Al-Ghazali menjelaskan, di antaranya adalah kita ketika berdoa itu hendaknya tadarru, ya, khudu, khusu gitu ya. Ya, khusu, kemudian kita itu merengek kepada Allah, mengulangi 3 kali. Lalu kemudian juga kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia, seperti ba'da sholat, kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, itu juga waktu yang baik untuk berdoa. Fi thuluthul lail, sepertiga malam. Ya. Kemudian juga dalam kondisi ya, dalam keadaan ya yang baik pula, misalnya dalam fi halatis sujud, dalam keadaan sujud ini juga silahkan berdoa. Nah, kemudian dalam sholat, ini terus sholat itu adalah doa. Dan kemudian kita mengangkat kedua tangan, memulailah dengan hamdalah dan sholawat. Jangan tinggal itu. Ketika kita berdoa, mulailah dengan membaca sholawat dan hamdalah ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam, atau terserah, yang penting baca sholawat. Dan ditutup pula dengan seperti itu, hamdalah dan sholawat. Itu adabnya. Ya. Dan yakinlah bahwa doa kita akan diijabah. Harus yakin. Kalau kita berdoa, kudu yakin Allah Maha mengijabah doa kita. Jangan ragu. Dijabah enggak gitu ya. Dijabah enggak gitu ya doa itu. Jadi enggak boleh begitu. Kita harus yakin. Cuman kan Allah mengijabah doa kita itu bisa dalam waktu dekat ataupun waktu panjang. Atau mungkin Allah mengijabah doa itu nanti di akhirat. Bukan di dunia. Sebagai tabungan amal. Gitu. Dan kemudian ketika kita berdoa, tidak boleh kita terburu-buru. Maksudnya terburu-buru itu memvonis Allah tidak menjawab doa. Isti'jal istilahnya. Ya, misalnya kita sudah berdoa, sudah lama berdoa, seminggu, 2 minggu, sebulan, ini kok kayaknya Allah enggak ngijabah. Ya, itu namanya isti'jal. Sudah buru-buru menganggap Allah tidak mengijabah. Harus yakin. Ya.
Pasti doa kita diijabah. Hanya caranya itu Allah yang tahu. Cara mengijabah doa kita itu. Ya. Kemudian tidak boleh kita itu berdoa untuk keburukan orang lain. Ya, untuk mencelakakan, ya istilahnya untuk memutuskan silaturahmi tidak boleh berdoa. Misalnya doa, ya Allah mudah-mudahan bapak saya cepat mati biar saya dapat warisan misalnya gitu. Ini nggak boleh. Ya. Atau misalnya doa mencelakakan saudara kita sesama muslim, laknatullahi ala fulan bin fulan, nggak boleh. Nah, gitu ya adabnya. Nah, semua itu kalau terpenuhi ya dan tidak ada penghalang, maka mustajab doa kita. Tapi kalau ada penghalang, ya ini penghalangnya ini nih. Dalam hadis ini jelaskan ini. Ya, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, ya, wa malbasu haram. Fa anna yusabilah. Jadi sekalipun adab-adab tadi sudah terpenuhi semuanya, tapi kalau ada penghalang, ya kira-kira aja gimana? Ya, tidak akan tembus. Sehingga kuncinya berarti memang penghalangnya ini harus kita singkirkan dulu, benar-benar. Baru. Makanya tadi para ulama dulu itu bermustajab doanya ya karena menjaga makanan itu, rajin puasanya. Ya, sampai sekarang pun di Padarincang, Abu Yamun Fasir itu ya, kita sudah kenal semuanya, misalnya sudah mendengar itu. Diburu orang, kenapa? Hanya untuk sekedar minta doanya. Ya kan diyakini mustajab, sababiahnya ya menjaga makanan. Menjaga makanan. Nah itu ya, itu kuncinya. Nah pada dasarnya adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Di dalam hadis yang ada disebutkan bahwa doa itu seperti senjata, Bapak Ibu. Doa itu. Nah, kan macam-macam doa itu banyak. Nah senjata juga banyak macam-macam. Ada pistol, ada golok, ada parang, ada pacul, ya, ada arit, ada apa lagi? Ada linggis, ya. Macam-macam senjata itu istilahnya. Dan masing-masing fungsinya. Masing-masing fungsinya. Kalau kita mau mencangkul, ya gunakan cangkul. Kalau kita mau babat, ya gunakan arit, golok. Kalau kita mau perang, pedang, pistol kan begitu. Ya. Maka dalam hal doa pun begitu, macam-macam doa. Dalam Al-Quran, hadis, para ulama juga mengajarkan. Nah, ini mungkin masing-masing ada fungsinya, fadilahnya. Nah, cuman kan yang namanya senjata itu, sekalipun setajam apapun, sehebat apapun senjata itu, kalau yang menggunakan tidak paham, nggak ngerti, nggak berfungsi. Ya, misalnya ada nih pedang samurai misalnya. Samurai ya, tajam, tapi kitanya nggak pandai menggunakannya ini. Caranya bagaimana ini? Ya. Ataupun kalau misalnya dipegang ya yang megang itu orangnya letoy. Ya fungsinya juga tidak setajam pedangnya gitu. Ya gitu. Jadi sekalipun pedang itu tajam, tapi kalau yang menggunakannya itu tidak ngerti, tidak paham, tidak bisa, atau misalnya tidak pandai mainkan senjata itu, ya fungsinya kurang. Tapi kalau misalnya yang menggunakan itu ahli pedang, dia menggunakan pedang, layak luar biasa. Sekalipun pedang itu barangkali ketul ya, tapi kalau orangnya itu ahli silat, ahli pedang, tenaganya kuat, itu fungsinya juga kena gitu ya. Nah, artinya bahwa sehebat apapun doa, sekalipun doa dari Al-Quran, doa yang paling hebat, yang paling mustajab itu adalah dari Al-Quran maupun hadis, itu namanya doa maksurat. Doa-doa maksur, misalnya. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, karena diucapkan oleh Nabi. Kan istilahnya tajam, hebat. Tapi kalau kitanya dalam mendoa itu, ya tadi itu, tidak memenuhi adab-adabnya, nggak ngerti, ya kan tidak ngaruh. Gitu. Doanya tidak ngefek. Ya, tapi sebaliknya,
Sekalipun doa itu barangkali doa biasa, mungkin pakai bahasa sendiri, Pak, atau hanya cuma Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi mujarabnya luar biasa. Kenapa? Karena yang menggunakan orang yang berdoanya itu memenuhi ahli, memenuhi syarat-syarat dan keahlian dalam berdoa, terutama urusan makanannya itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi intinya bahwa doa kita ya pasti dijabah manakala tidak ada penghalangnya gitu ya. Jadi kalau ada penghalangnya ya harus kita singkirkan penghalangnya itu pelan-pelan ya. Baik, hadirin rahmati Allah, inilah penjelasan hadis yang ke-10. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Dan dijabah doa-doa kita. Kita cukupkan. Selanjutnya barangkali yang perlu ditanyakan atau diskusikan, Katuran. Ya, sebenarnya mengangkat kedua tangan ini bagian daripada adab saja ya. Karena dalam kondisi tertentu ya Nabi SAW misalnya dalam khutbah itu justru mengangkat jarinya ketika mengucapkan kalimat tasyahud ya. Jadi benar-benar tasyahud itu tangannya ini mengacungkan ini menunjukkan isyarat. Atau ketika misalnya untuk menolak bala ataupun sesuatu yang bahaya itu biasanya ya memang ada riwayat begini. Sehingga kalau kita meminta ya memang isyaratnya begini meminta. Gitu ya. Jadi ini memang adab saja. Ya kalaupun ini ya tidak masalah gitu ya. Cuman alangkah lebih baiknya dengan kita mengangkat kedua tangan ini menunjukkan akan kerendahan kita. Ya. Kalau kita benar-benar menghayati, benar-benar kita ini meminta, ya namanya orang minta kan begitu. Ya kita benar-benar minta, merunduk, menghayati, itu akan lebih khusyuk bagi kita. Itu ya itu istilahnya. Ya hanya adab saja sebenarnya. Sunnah.